undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat kesayangannya Tuhan. Shalom umat kesayangannya Tuhan. Haleluya. Boleh kasih salam ke kanan kirinya. Yuk kita sama-sama bawa ucapan syukur kita. Kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kini kami datang kepadamu Tuhan. Membawa persembahan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami bawa menjadi persembahan Tuhan. Terimalah Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan manis di hadapan-Mu. Yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang menyukakan hatinya Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau berkasih-kasihan dengan-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Pesona hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, kesempatan
teman. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru sekali, Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
atas kayu tali. Kami bersyukur punya Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah mau sia-siakan kasih-Mu. Kami tak mau sia-siakan janji-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus, kami mau beri yang terbaik, beri yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Yang terbaik relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku, setiap jiwaku. Kami mau beri yang terbaik, beri yang terbaik hanya bagi-Mu. Yes, Yesus, relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, sepertiku dan setiap jiwaku. Ini kerinduan kami beri yang terbaik Tuhan. Beri yang terbaik bagimu, hanya bagi-Mu. Relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Nyatakan umat kesayangan Tuhan, kita beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku relakan, kami tanggalkan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Kesembuhan kami Tuhan, beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Setiap hatiku dan setiap jiwaku. Setiap hati dan jiwa kami, setiap hatiku dan setiap jiwaku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Wow, setiap kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Amin. Yes Tuhan, kami tidak pernah meragukan-Mu dalam kehidupan kami. Nama-Mu besar,
perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. Namamu besar dan berkuasa Tuhan. Segenap umat Tuhan katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh. Yes Lord, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Kau termulia, Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, yes Tuhan, di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yes, nama di atas segala nama. Yesus Raja di atas segala raja. Namamu berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Serukan nama di atas segala nama. Namamu yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Segalanya, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus yang membebaskan, nama yang telah membebaskanku. Kami nyatakan segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur
Tuhan. Wow, Kau dahsyat dalam kehidupan kami, Yesus. Ya. Umat Tuhan sama-sama nyatakan, serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Mari kita bernari untuk Tuhan. Sudah luar biasa kata mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Wow, dahsyat Kau Tuhan. Yesus, sorakan haleluya. Yang dahsyat untuk Tuhan, haleluya. Wah, haleluya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyambut Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Izinkan dengan kasih untuk melambaikan tangannya. Apakah ada? Haleluya, semua adalah jemaat yang setia. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan melalui QR Code tertera di belakang kursi maupun yang di layar, atau dapat memberikannya melalui amplop persembahan. Jika sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita untuk Tuhan. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Pada saat kami bawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana.
kami memuji. Oh, terima kasih anugerah-Mu, perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami benar-benar merasakan Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Jamahan-Mu Tuhan, biarlah tidak ada satupun Tuhan yang terlewati Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan. Engkau sungguh begitu luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Kami datang di hadapan-Mu, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Engkau menilik hati setiap kami Tuhan. Engkau menilik setiap hati setiap kami yang datang dalam keadaan berbeban berat Tuhan, yang datang dengan pergumulan, pulang dengan kelepasan, dengan kemerdekaan Tuhan. Pulang Tuhan dengan kesembuhan yang daripada Engkau Bapa, pulang dengan kemenangan Tuhan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saatnya Tuhan kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Berikan lidah seorang murid Bapa, sehingga setiap kata-kata kebenaran firman-Mu Tuhan benar-benar berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau membajak, Engkau menilik hati setiap kami yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Mereka datang dengan segala pergumulan, dengan segala kebutuhan Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi jawaban Tuhan. Kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi jawaban setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Jangan biarkan kami pulang dalam keadaan kosong Tuhan, dalam keadaan hampa Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengaminkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat kami memuji, kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Engkau bertata di atas puji-pujian Tuhan. Engkau menarik banyak jiwa datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kuasa, kebesaran bagi Engkau selama-lamanya Tuhan. Berbicaralah Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Bekerja sebebas-bebasnya dengan kuasa-Mu, dengan cara-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan mengucapkan deklarasi firman Tuhan bersama-sama. Sekali lagi saya undang untuk kita bangkit berdiri di dalam hitungan yang ketiga. Siap? Multimedia? Kita akan mengucapkan deklarasi firman bersama-sama. Kita percaya bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup membebaskan kehidupan kita. Amin. Amin. Biarlah kita bawa hati kita seperti bejana yang kosong yang siap untuk diisi oleh Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kalau 2 bulan yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Ada yang masih ingat? Berbicara tentang apa Bapak Ibu? Oke, kita berbicara tentang living in God purpose ya. Nah, di dalam kita hidup menghidupi kehendak Allah, itu ada 2 tipe yang kita alami di dalam kehidupan kita.
Yang pertama itu adalah surga yang terbuka, yang kedua adalah surga yang tertutup. Kenapa bisa surga terbuka di dalam kehidupan kita? Kayaknya ini agak kegedean gak sih? Bang Riko, ininya agak kegedean gak? Enggak, maksudnya suara saya keluarnya kegedean gak? Oh gitu ya, oh oke, ya udah sip. Kirain kegedean, soalnya saya nggak pakai mic pun suaranya udah besar. Nah, surga yang terbuka dan surga yang tertutup. Kalau surga yang terbuka, itu kita bisa alami di dalam kehidupan kita, kalau kita hidup di dalam ketaatan. Surga tertutup di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak taat. Waktu itu saya memberikan contoh 2 tokoh Alkitab yang sangat familiar di dalam kehidupan kita. Kalau surga yang terbuka adalah siapa? Daud. Apakah Daud tidak mempunyai kelemahan? Sangat banyak. Tetapi yang membedakan Daud dan Saul adalah Daud kembali datang kepada Tuhan. Dan dia kembali untuk melakukan kehendak Tuhan walaupun dia habis melakukan kesalahannya. Tapi pada saat kalau kita lihat Saul, pada saat dia diperingati, dia tidak bertobat, tetapi malah dia menyalahkan orang lain. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita adalah anak-anak Tuhan yang mau taat kepada Tuhan, surga terbuka menjadi bagian dalam hidup kita. Amin, amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan membawakan tetap serial Arise and Shine dari Bapak Gembala. Hari ini itu ke-15. Jadi part ke-15 atau part yang terakhir yang berbicara tentang nilai-nilai di dalam kehidupan kita ya, dianut oleh GBI WTC untuk mengingatkan nilai-nilai Bapak Ibu guidelines. Guide apa? Generosity itu artinya apa? Murah hati. Nah, terus yang kedua unity. Unity artinya ya, terus integrity artinya apa? Integritas kita. Terus D artinya pemuritan. Jangan bosan kita ulangin terus ya, karena itu nilai-nilai yang akan membawa perubahan di dalam hidup kita. Excellent artinya melakukan yang terbaik versi diri kita. Ya, lines. Living, ya oke, itu 2 bulan lalu udah saya bawakan. Dan sekarang kita terakhir yaitu servanthood. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, kehambaan ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu belum mau ya? Iya oke. Kalau kita dengar kehambaan, kira-kira kita yang dalam pengertian kita apa? Hah? Kacung bisa, apalagi yuk. Nanti jawabannya dari Mulmed ya. Apa Bapak Ibu? Jongos, apalagi? Pelayan, apalagi? Babu. Kayaknya ART, asisten rumah tangga, ya, pembantu, ya. Maksudnya kalau kita dengar itu ya seperti itu ya Bapak Ibu. Servanthood itu adalah nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Nanti ini Bapak Ibu udah pegang outline semuanya? Udah ya, outline-nya ada bisa digital atau bisa hard copy. Ya, nah di sini ada penekanan Bapak Ibu, servanthood adalah kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap kita melalui apa? Orang percaya dengan cara melayani. Nah sekarang saya tanya lagi, melayani, kalau yang di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara dengar kata melayani yang tersirat langsung apa? Kayaknya Bapak sabar nggak usah aja deh. Jadi kan udah ibadah 1 ya. Melayani Bapak Ibu, kira-kira yang langsung terbersit apa? Melayani, membantu ya apa?
Melayani urusan gereja, apalagi Bapak Ibu? Hah? Melayani keluarga, ya. Apalagi? Ya, ini kita sambil nunggu nih mulmednya nih. Mulmed mah kalau nggak nyala nah parah ini. Oke, nah Bapak Ibu, arti melayani, ini saya kasih tahu ya. Melayani dalam bahasa Yunani adalah diakoneo, yang berarti melakukan sesuatu tanpa beban. Melakukan sesuatu tanpa beban. Sesuatu itu berarti apa aja kita lakukan tanpa beban, itu disebut melayani. Nah, sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Melayani adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang. Jadi kalau kita menyiapkan segala sesuatu, entah kita itu di gereja, kita di rumah, kita dimanapun berada, menyiapkan sesuatu untuk orang lain, itu sudah disebut apa? Melayani. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita gak bisa dipisahkan dengan yang namanya melayani. Kenapa? Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Sekarang saya tanya, garam kita belinya mahal, tempatnya bagus gitu ya. Terus kita cuma simpan pajang aja. Karena saking mahal dan bagusnya kita pajang. Dia berfungsi enggak? Enggak. Berarti dia harus dipakai, dia harus digunakan. Kehidupan kita Bapak Ibu, tanpa kita melayani, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita itu tidak akan ada gunanya. Artinya apa? Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melayani itu bukan suatu pilihan, tetapi adalah suatu kewajiban. Kenapa? Karena di dalam hidup kita, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita harus mempertanggungjawabkan untuk melipat gandakan. Firman Tuhan bilang, yang talenta 1, talenta 2, dan talenta 5. Berarti setiap kita yang ada duduk di tempat ini minimal punya berapa talenta Bapak Ibu? 1. Kalau orang punya talenta semakin banyak berarti tanggung jawabnya dia akan semakin besar ya. Jadi kalau orang punya talenta yang lebih dari 1 otomatis dia dituntut juga akan semakin lebih besar. Dia dituntut bukan dituntut oleh manusia Bapak Ibu, tetapi dia dituntut pertanggungjawabkan oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Tanya, talentanya ada berapa? Sudah dilakukan belum? Gitu ya. Talenta itu bisa terlihat pada saat apa Bapak Ibu? Pada saat kita hidupi. Kalau kita nggak hidupi kita nggak akan tahu. Kalau saya nggak pernah nyanyi, saya nggak pernah tahu kalau saya ternyata bisa nyanyi ya. Gitu. Saya misalnya nggak berdiri di tempat ini, saya juga nggak tahu kalau ternyata saya juga bisa bicara di depan mimbar. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Karena sebenarnya kalau mau dipikir dari latar belakang saya orangnya minderan. Saya punya 6 bersaudara, saya anak tengah. Kakak saya itu waktu pergantian siswa antara Indonesia Australia, kakak saya terpilih. Terus kakak saya yang nomor 2, nomor 3 di atas saya, itu dari kelas 1 SD sampai dia SMA selalu ranking 1. Kalau saya sih nggak ranking 1. Kalau dipanggil ke sekolah itu karena saya nggak ngerjain PR, ya kayak gitu-gitu lah. Saya pernah ngobrol ya sama Bu Norita waktu kita lagi perjalanan ke pernikahan Cynthia, saya bilang, kalau saya dibandingkan dengan kakak adik saya itu sebenarnya saya sama sekali nggak ada apa-apa. Kalau secara fisik saya paling hitam, rambut paling keriting, paling pendek saya. Kalau di keluarga seperti itu. Terus saya anak tengah, biasanya kalau dalam keluarga yang paling diperhatikan anak pertama sama anak bungsu. Yang tengah-tengah mah makan sendiri aja sana gitu ya. Jadi sebenarnya latar belakang saya, kalau Bapak Ibu lihat saya seperti ini, sebenarnya semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan itu melewatin proses yang tidak mudah. Untuk saya bisa berdiri di depan ini,
otomatis ada respon-respon saya dikasih kepercayaan, ayo terima, lakukan gitu ya. Karena pada saat kita lakukan, otomatis Tuhan akan sendiri menambahkan di dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu ya. Nah terus yang tadi, kita sebagai garam, kalau nggak dipakai, otomatis kita nggak akan tahu manfaat ya. Hidup kita pun demikian. Kalau kita nggak pernah gunakan, kita nggak pernah istilahnya melakukan apa yang harus kita lakukan, ya kita nggak pernah tahu talenta kita sejauh mana, sebesar apa, dan nanti pada saat Tuhan datang minta pertanggungjawaban, kita bingung sendiri ya. Terus kayak lampu, saya punya customer, punya klien mau nitip jual rumah, rumahnya mewah banget, lampunya itu bagusnya luar biasa Bapak Ibu, dan dia bilang, Mbak Emil, ini sebenarnya saya mau jual rumah, lampunya mahal banget. Tapi lampunya kalau nyala mau mahal, fungsi enggak? Enggak, ya Bapak Ibu. Jadi tadi dikatakan bahwa kita sebagai garam dan terang dunia, ibaratnya kita bisa berfungsi secara maksimal seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita kalau kita melakukan apa? Mengembangkan talenta kita. Kita mau untuk siap untuk apa? Melayani ya. Sekali lagi dikatakan bahwa melayani itu bukan sebatas kita ada di depan mimbar, bukan sebatas kita cuman istilahnya melayani di gereja. Tetapi kalau dari artinya dari bahasa Yunani dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati, tanpa beban, itu adalah pelayanan. Orang bisa melihat siapa Tuhan di dalam kehidupan kita kalau kita bermanfaat bagi orang lain. Ya, sama seperti garam, sama seperti lampu, itu akan kelihatan berfungsi pada saat digunakan. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Otomatis kita harus sadar bahwa melayani bukan pilihan, tetapi melayani adalah suatu keharusan ya. Ini ya Bapak Ibu, servanthood itu artinya nilai kehambaan yang harus dimanifestasikan oleh setiap orang percaya dengan cara melayani Tuhan dan sesama. Kita punya tokoh teladan yang luar biasa. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Yuk kita buka di dalam, Kakak Febri tolong ya, biar supaya lebih cepat. Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Silakan Kakak Febri. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi contoh, kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh yang begitu luar biasa untuk melayani. Bapak Ibu, tadi kita sudah baca bahwa yang membasuh kaki murid-muridnya siapa? Tuhan Yesus. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa dia dipanggil Tuan dan Guru. Sebenarnya yang seharusnya mencuci kaki Tuhan Yesus siapa? Muridnya. Nah, kalau pada waktu lalu mungkin Bapak Ibu kalau sempat nonton tentang film Tuhan Yesus itu biasanya orang pakai apa? Kasut ya, maksudnya pakai sendal yang jalan itu berdebu. Dan di sana itu selalu ada tempayan untuk mencuci kaki. Untuk sebelum masuk ke rumah mencuci kaki, dan biasanya yang harus mencuci kaki dari tamu-tamu itu adalah apa? Yang tadi hamba, pelayan, yang kita sebut apa? Babu, pembantu ya. Kayaknya keras banget ya. Iya, tapi di sini Bapak Ibu kita lihat teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa untuk melayani itu bukan dianggap apa rendah. Terus Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau di luar Tuhan itu mereka memimpin dengan apa? Keras atau dengan tangan besi. Tetapi
kita melakukannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan penuh kasih. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus mau memberikan contoh kepada kita untuk kita pun melakukan hal yang sama. Pada saat kita melayani, senang apa enggak? Kira-kira? Hah? Tidak. Yang bilang senang coba angkat tangan. Tuh, papanya Gopas bilang senang. Puji Tuhan ya Pak. Sebenarnya kalau melayani Bapak Ibu, kalau kayak tadi kalau kita baca Tuhan Yesus harus melepaskan jubahnya itu untuk mencuci kaki murid-muridnya. Pada saat kita melayani Bapak Ibu, ada hal yang harus kita lepaskan, ada hal yang harus kita tanggalkan. Saya ingat kemarin anak saya, Teona, tadi nari. Kemarin itu dia sekitar latihan jam berapa sih? Jam 2. Nah, dia jam 1-an tuh tidurnya nyenyak banget, tidurnya pulas banget. Terus pas setengah 2-an dibangunin gak mau bangun. Maksudnya karena saking ngantuknya. Tapi karena kan dia harus berlatih untuk melayani. Jadi otomatis mau gak mau kan dia harus bangun. Pada saat papanya mau antar, dari papanya nungguin, gak bangun-bangun, akhirnya papanya pergi, terus saya ya udah gak apa-apa, saya biarin dia tidur sekitar 15 menit lagi untuk gak apa-apa dia agak-agak segar gitu baru bangun untuk antar. Tapi saya udah WA ke kakak Febri, maaf ya Yonanya terlambat. Di sini kita lihat kalau untuk melayani ada harga yang harus kita bayar. Bahkan harga itu istilahnya bukan cuma masalah ngantuk Bapak Ibu, tapi waktu kita. Kadang-kadang waktu kita bisa diganti enggak? Enggak bisa. Yang paling mahal dalam hidup kita, emas 24 gram atau waktu? Tapi kalau disuruh pilih, mau nambah waktu atau nambah emas? Harus jawaban jujur ya, Bapak Ibu. Ya. Terus dikatakan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam Matius juga 20 ayat 26 dan 27 juga mengatakan bahwa barang siapa yang ingin menjadi besar dan terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau di hari-hari kita secara natural itu untuk jadi pemimpin harus apa Bapak Ibu? Kata Tuhan Yesus kita harus menjadi pelayan. Bertentangan banget ya. Karena kan kalau pemimpin di yang kita lihat itu istilahnya mereka harus punya kekuasaan, mereka punya power. Tapi di sini dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menjadi besar, kita harus menjadi pelayan. Ya Bapak Ibu. Nah, Martin Luther mengatakan bahwa setiap orang itu bisa menjadi besar, bisa menjadi hebat. Kenapa? Karena setiap orang bisa melayani. Dikatakan bahwa untuk kita menjadi besar itu kita harus apa? Melayani. Nah, sekarang saya tanya lagi. Melayani itu tadi dikatakan apa? Harus hal-hal yang besar atau dimulai dari hal-hal yang kecil? Contoh, coba hal-hal kecil yang kita lakukan yang bisa sebagai pelayanan kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba. Tuh masak, kirim ya. Oke, masak itu dalam keluarga. Coba kalau sama tetangga, contoh. Nanya kabar, kasih senyum ya. Nah, apalagi kira-kira hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi kita lakukan dengan segenap hati. Kita lakukan dengan penuh kasih. Yang dikatakan itu adalah melayani. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita udah melihat contoh dari Tuhan Yesus ya. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, Febri bisa baca. Ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus tidak taat, hari ini kita nggak ada di tempat ini. Hari ini kita nggak selamat. Kenapa? Karena kita harus dihukum. Tapi karena Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 tadi dikatakan bahwa apa? Mengambil rupa sebagai hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib,
sehingga kita bisa ada seperti saat ini. Amin. Amin. Panggilan kita sebagai orang percaya itu tidak bisa dipisahkan dari kata melayani. Karena hidup kita diciptakan dan didesain untuk melayani. Jadi tanpa melayani, hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Ya, kayak tadi yang dikatakan garam dan terang. Dia akan berfungsi, dia akan bisa istilahnya punya kegunaan pada saat itu dipakai. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kita harus melayani? Tadi ada yang jawab? Wis, itu udah ikut TC sampai 07 selesai ya. TC dari 01 sampai 07 selesai itu kayaknya. Yuk kita sama-sama di sini nomor 1 dikatakan bahwa melayani adalah pekerjaan Allah bagi setiap orang percaya. Jadi pada saat kita melayani di dalam kehidupan kita, kita harus sadar bahwa itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita. Di outline Bapak Ibu tidak ada, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat 13. Baca Pep. Nah, Bapak Ibu, dikatakan bahwa apa? Pekerjaan itu yang kerjakan di dalam hidup kita adalah siapa? Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ada punya kesempatan untuk melayani Tuhan, on fire, semangat untuk melayani Tuhan, kita harus sadar, kita harus ingat bahwa itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Makanya kita selalu mendengar bahwa melayani adalah karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Melayani adalah kesempatan untuk kita mengalami kasih dan kuasa Allah. Jadi sadar ataupun tidak, melayani itu bukan lahir dari diri kita. Jika kita digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu, lakukanlah dengan bersuka cita. Karena pada saat kita lakukan sekecil apapun, menjadi jawaban untuk orang-orang di sekeliling kita tanpa beban, itu sudah disebut melayani ya. Jadi kalau melayani itu bukan kayak hanya istilahnya terbatas di gereja, tetapi pada saat kita ada di marketplace, pada saat kita ada di tempat kerja kita, terus istilahnya kita harus membawa siapa Allah di dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita melalui apa Bapak Ibu? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pada saat kita berurusan dengan masalah-masalah yang ada, bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita, itu menunjukkan siapa Allah di dalam hidup kita. Kayak saya misalnya udah mau closing, udah sampai di ujung nih, udah hampir tuh closing, tapi ternyata nggak jadi. Karena ada satu dan lain hal ternyata nggak jadi, padahal udah dihitung-hitung tuh fee-nya nih. Kalau ini closing nih kira-kira udah dapat berapa ya, tapi ternyata nggak jadi. Nah, respon saya itu akan menunjukkan siapa Tuhan di dalam hidup saya, ya di dalam hidup kita. Nah, pada saat kita istilahnya segala sesuatu yang terjadi, mungkin secara manusia kita ngerasa nggak enak, tapi kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menyatakan sesuatu di dalam hidup kita. Tanpa kita sadar, itu akan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ya, bagaimana kita berespon, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah tanpa kita sadar, itu menunjukkan siapa Allah yang kita percaya. Kalau kita percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita, cara respon kita tentu akan berbeda. Kalau kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu tetap ada di dalam kendali Tuhan, sekalipun itu tidak mengenakan di dalam hidup kita, tapi kita bisa memberi respon yang benar. Jadi pada saat kita memberi respon yang benar, tanpa kita ngomong kesaksian tentang Tuhan pun, orang akan tahu Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya dalam hal-hal seperti itulah kita bisa menyaksikan
kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah nomor 2 tadi ya, ternyata udah masuk nomor 2. Jadi dikatakan mengapa kita harus melayani. Melayani adalah cara kita untuk menyatakan karya dan kasih Allah ke dalam dunia. Orang tidak akan mungkin tahu siapa Allah kita tanpa kita melakukan apa-apa. Tadi udah disepakat kita di depan bahwa garam dan terang itu akan ada manfaatnya itu ya pada saat ada yang dilakukan. Kita juga sama Bapak Ibu. Pada saat kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, disitulah baru orang akan melihat Tuhan. Untuk menyatakan karya dan kasih Allah di dalam dunia, disitulah dikatakan apa? Kenapa kita harus melayani. Banyak hal yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita. Kalau hari ini kita masih sehat, hari ini kita masih bisa bernapas, itu karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau melalui hidup kita, Allah menunjukkan kuasanya bagi sekeliling kita. Pada saat kita menghadapi masalah dan kita berhasil menyelesaikannya, pada saat orang datang kepada kita untuk mungkin ajak kita sharing, mungkin dia curhat, kita juga bisa menyatakannya melalui apa yang sudah kita lewati. Kadang-kadang kita nggak bisa membagikan apa yang kita nggak pernah alami di dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita mengalami banyak pergumulan, Allah izinkan kita mengalami banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengalami kasih kuasa Allah yang nyata di dalam hidup kita. Karena pada saat kita mengalami, itu kita bisa membagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ya Bapak Ibu ya. Nah terus dikatakan bahwa kita tidak mungkin memberi sesuatu yang belum kita terima dari Allah kita. Misalnya Febri digerakkan untuk memberkati Bu Deborah. Kira-kira yang nyiapin benihnya siapa Pep? Tuhan kan. Kamu kan mungkin bisa memberkati kalau kamu belum punya ya. Jadi istilahnya di dalam hidup kita apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan, sebenarnya itu sudah terlebih dahulu Tuhan berikan di dalam hidup kita ya. Nah terus bahkan masa lalu yang suram sekalipun yang sudah kita lewatin itu juga bisa menjadi berkat buat sekeliling kita. Kita ingat ya kemarin itu Ko Erik ya. Nah Ko Erik itu dia punya masa lalu yang begitu luar biasa. Tuhan pulihkan. Sekarang melalui hidup Ko Erik ini banyak dewasa muda yang Tuhan benar-benar pakai secara luar biasa ya Bapak Ibu. Bahkan di sini kalau kita lihat ya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada ujian, ada pencobaan di dalam kehidupan kita yang harus kita lewati pada saat kita melayani. Pada saat kita melayani, biasanya kenapa harus ada ujian dan ada pencobaan di dalam kehidupan kita? Karena di situ sebenarnya kualitas kita, hati kita itu sedang apa? Tuhan, ya. Karena pada saat kita mengalami ujian atau kita mengalami pencobaan, bagaimana keputusan yang kita ambil untuk kita hadapin, disitulah menunjukkan seberapa besar hati kita. Pada saat kita mengalami ujian, itu pertanda bahwa kita akan naik level. Wih, bisa seragam itu jawabnya ya. Pada saat kita mengalami pencobaan, di situ sebenarnya Tuhan izinkan supaya apa Bapak Ibu? Kita nggak mungkin mengalahkan pencobaan dengan kekuatan kita. Contoh pencobaan apa? Keinginan daging, keangkuhan hidup, ya. Segala sesuatu kedagingan yang berjuang di dalam hidup kita, itu lahirnya dari dalam. Karena keinginan-keinginan kita, ya Bapak Ibu. Untuk kita bisa menang hal itu, dengan kekuatan kita nggak bisa. Tetapi pada saat kita mau untuk datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan kekuatan itu di dalam hidup kita untuk kita menang. Pada saat kita menang, itu bisa menjadi hal yang baik juga untuk kita bisa menjadi berkat atau melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya dikatakan bahwa melayani adalah tujuan untuk
mempraktekkan karunia rohani yang dimiliki setiap orang percaya. Tadi kita sepakat ada yang berapa? 1 talenta, ada yang 2, dan juga ada yang 5. Nah, kalau yang 2 dia menghasilkan berapa? 4. Yang 5 menghasilkan 10. Yang 1 ngapain? Dia kubur. Bahkan dia menuduh bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang jahat, ya. Ternyata dikatakan bahwa Tuhan mengatakan yang 1 ini berarti dia hamba yang jahat. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak mengembangkan, dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupannya, ya. Pada saat hidup kita, pada saat kita nggak melayani, pada saat kita nggak melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan datang kita harus mempertanggungjawabkan. Apakah kita menjadi hamba yang baik atau kita menjadi hamba yang jahat, ya Bapak Ibu, ya. Nah, terus dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Tuhan mau kita menjadi pengurus-pengurus yang baik, kita menjadi hamba-hamba yang baik dari kasih karunia Allah. Apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, apa yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, yang Tuhan beri di dalam hidup kita, kita mau pakai itu untuk mempermuliakan Tuhan. Saat ini kalau saya mau tanya, kira-kira kita punya tabungannya berapa banyak, kita punya istilahnya materi seberapa banyak Bapak Ibu, semuanya itu berasal dari Tuhan. Kita lihat ya, segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Tetapi John Mack ini mengatakan bahwa itu Tuhan hanya pinjamkan di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk kita melayani Dia. Jadi segala sesuatu yang saat ini sedang ada di dalam tangan kita, apapun itu. Mungkin Tuhan sedang mempercayakan jabatan di dalam pekerjaan kita. Mungkin Tuhan sedang mempercayakan materi di dalam hidup kita. Atau mungkin Tuhan sedang mempercayakan segala sesuatu yang kita bisa bagikan, kita bisa lakukan, kita bisa memberkati orang-orang dengan apa yang di dalam tangan kita. Itu dikatakan itulah tujuan Tuhan memberi di dalam hidup kita, ya. Jadi talenta diberikan untuk kita bisa maksimal melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati pekerjaan kita sehingga kita bisa menjadi jawaban untuk orang lain. Bapak Ibu, kita ada di dalam gereja GBI WTC. Siapa yang hafal visi gereja? Visi gereja ada di belakang Bapak Ibu. Membangun jemaat yang kudus, dewasa, dan mengalami terobosan. Sehingga dapat mengubah komunitas, mempengaruhi kota dengan nilai-nilai kerajaan Allah, memberi dampak positif untuk bangsa. Kalau tadi saya katakan teladan Tuhan Yesus di dalam melayani pada saat Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita pun punya teladan Bapak Ibu dari gereja kita sendiri. Gereja kita itu memiliki rumah sakit. Rumah sakit yang disebutnya apa? RIS ya, Rumah Indonesia Sehat. Bapak Ibu, itu berawal dari suka melakukan yang kalau Pak Sabar ya, kalau saya di sini baru 7 tahun mungkin belum pernah ngikutin, tetapi waktu lalu di sini itu suka dilakukan pengobatan gratis. Iya, baksos. Dari pengobatan gratis, terus gereja itu membuat klinik. Nah, dari klinik itu menjadi rumah sakit. Kita lihat step demi step Bapak Ibu. Tetapi di sini kita lihat bahwa sesuatu yang ada di dalam tangan kita, yang kita lakukan dengan segenap hati itu otomatis akan berkembang. Firman Tuhan katakan bahwa setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kalau kita dengar kesaksian dari Bapak Gembala untuk membangun RIS, itu berdarah-darah. Prosesnya gak gampang, prosesnya gak mudah Bapak Ibu. Tetapi hari ini banyak orang yang benar-benar bisa mengalami Tuhan karena
RIS itu berusaha untuk membantu orang-orang yang gak mampu, menolong orang-orang yang gak mampu. Itu visi kenapa RIS itu ada sampai RIS hari ini itu ada. Jadi pada saat Bapak Gembala taat melakukan mulai dari hal-hal kecil yang Tuhan kasih, Tuhan mempercayakan yang besar. Tuh RIS. Yang kedua kita punya HOB Bapak Ibu. Siapa yang kemarin ikut ke HOB? Ya, Bapak Ibu waktu lihat di HOB itu pembangunan yang begitu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi untuk membangun HOB itu ada langkah stepnya. Yang pertama itu Bapak Gembala kan suka, istilahnya gereja kita di pusat itu suka membagi-bagi sembako ya untuk orang-orang yang berkekurangan. Nah, pada saat setia taat melakukan itu, tiba-tiba Tuhan percayakan untuk harus memberi makan satu kota. Nah, jadi proses demi proses dari hal yang kecil sampai sekarang kalau Bapak Ibu kemarin lihat di HOB itu, kalau kita lihat itu ngelawatin proses yang luar biasa ya. Kalau Bapak Gembala kita dengar kesaksiannya itu, kalau bukan karena Tuhan gak mungkin hari ini kita bisa melihat HOB sedemikian luar biasanya Bapak Ibu ya. Terus saya ingat di pusat juga itu punya sekolah Indonesia cerdas ya. Nah itu awalnya tuh dari mana Bapak Ibu? Itu awalnya tuh yang buat kelompok-kelompok kecil untuk nolongin kayak orang-orang untuk belajar biar lebih pintar. Itu tujuannya apa? Supaya mempersiapkan generasi yang luar biasa Bapak Ibu. Mempersiapkan generasi yang cinta Tuhan mati-matian dengan cara seperti itu. Karena pada saat gereja punya sekolah, otomatis cara-cara yang akan dipersiapkan, yang dilakukan adalah cara-cara kerajaan Allah. Saya ingat Bapak Ibu, anak-anak saya sekolah di Merjuana. Saya ingat pada saat 5 tahun lalu, waktu anak saya yang kecil pada saat awal masuk TK, terus ada sosialisasi orang tua Bapak Ibu. Saat nggak tahu waktu saya duduk, tiba-tiba saya sedih banget hati saya melihat guru-guru. Terus pada saat kepala sekolah TK-nya lagi presentasi, saya sedih banget. Tapi saat itu tuh saya waktu sedih saya bilang, Tuhan kok saya sedih tapi kenapa ya gitu. Nah saya kurang lebih hampir 1 tahun saya sudah bergabung di komite SD, duduk di dalam pengurusan komite. Ternyata di situ Bapak Ibu saya lebih banyak tahu. Tapi intinya apa sebenarnya Tuhan kasih di hati saya. Dengan saya ada di situ setidaknya kita ada masukan-masukan yang bisa kita kasih buat sekolah. Jadi sekolah itu apalagi satu-satunya sekolah Kristen yang ada di Cilegon Bapak Ibu. Waktu melihat muridnya semakin berkurang, sedih rasanya, sedih banget. Di situ sebenarnya Bapak Ibu kita harus berdoa, kita harus perjuangkan untuk sekolah ini harus terus eksis Bapak Ibu. Bahkan kemarin ada masalah antara orang tua murid, sekolah waktu sampai dilapor ke Dignas, itu benar-benar hancur Bapak Ibu, sedih banget. Karena ngerasa apa Bapak Ibu? MY itu ada, itu kan dia yayasannya yayasan Kristen ya Bapak Ibu. Dan benar-benar kita sangat berharap, bahkan kita harus berdoa, kita harus mendukung supaya lewat sekolah ini lahir generasi yang cinta Tuhan mati-matian dan secara knowledge dipersiapkan untuk esok hari kita bisa punya orang-orang yang penting duduk di dalam pemerintahan. Mereka duduk di dalam posisi-posisi untuk mengambil keputusan supaya benar-benar keberadaan kita itu bisa berdampak. Rasanya itu hal yang mustahil Bapak Ibu, tapi pada saat kita punya hati, kita berdoa, gak ada yang mustahil. Ya, karena pada saat-saat seperti itu, sekolah butuh topangan, sekolah butuh segala macam itu, Tuhan sengaja taruh kita di situ untuk kita bisa melakukan sesuatu untuk membela pekerjaan Tuhan. Pada waktu kita lagi ada beberapa hal yang menjadi akhir-akhir ini menjadi masalah, Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu bahwa pada saat kita mau sekolah emang karena swasta identik dengan apa bisnis. Tetapi saya percaya MY hadir bahkan dia sampai ada saat ini itu waktu pondasi berdirinya itu pasti punya visi yang kuat yang begitu luar biasa.
Nah, di dalam kondisi-kondisi seperti itu, keberadaan kita, kehadiran kita itu akan sangat menolong, akan sangat membantu. Bapak Ibu juga saya nggak tahu saat ini Tuhan sedang tempatkan di mana, di lingkungan, di area seperti bagaimana. Tapi kehadiran kita, doa-doa kita itu akan membawa perubahan, itu akan membawa dampak. Kita mungkin berpikir pelayanan, kita mikir hal-hal yang besar, ternyata enggak. Dalam kehadiran kita untuk hal-hal yang kecil yang kita lakukan, itu pun akan bisa berdampak yang besar. Pada saat kita merespon, pada saat kita mau peka dengan apa yang mau Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita, saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih, hati yang karena kita mengasihi Tuhan, semuanya pasti akan berdampak. Ya, amin. Gunakan semua karunia rohani yang kita miliki sebagai orang percaya, sehingga kesaksian kita membuat gereja menjadi berdampak. Tadi saya udah katakan bagaimana gereja kita bisa berdampak, di pilar pendidikan dia ada, kesehatan dia ada, bahkan untuk makan kayak HOB seperti itu, begitu luar biasa Bapak Ibu. Itu kalau bukan karena ketaatan itu tidak akan terjadi ya Bapak Ibu. Ketaatan dan mau membayar harga. Tadi kita konsep melayani itu seperti Tuhan Yesus untuk mencuci kaki murid-muridnya, ada jubah yang harus dia lepaskan. Di dalam hidup kita pun Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi berdampak, ada hal-hal di dalam diri kita. Mungkin ada egois atau segala sesuatu yang harus kita lepaskan untuk kita bisa berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Pada waktu lalu saya sempat membaca Bapak Ibu cerita tentang Daud. Daud pada saat dia mau mengalahkan Goliat, itu sempat dipakaikan jubah ya sama Saul. Nah, jubah untuk perang. Tapi waktu itu kan Daud menolak. Karena dia merasa dia nggak biasa, bahkan itu akan menghambat dia untuk dia bisa berperang sama Goliat. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita tanggalkan supaya kita bisa lebih maksimal untuk Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari ini kita sedang bergumul apa dengan hati kita sedang bergumul apa dengan keputusan-keputusan kita untuk kita bisa lebih maksimal hidup kita mempermuliakan Tuhan. Yuk kita nyanyi. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku.
saat ini mungkin Tuhan sedang menginginkan kita untuk kita mengasihi sesama kita lebih lagi, supaya kita bisa berdampak melalui melayani ya Bapak Ibu. Atau mungkin kita sedang Tuhan ajarkan untuk kita mengampuni lebih sungguh-sungguh satu dengan yang lain, supaya itu tidak menghambat kita untuk Tuhan memakai hidup kita lebih lagi di dalam melayani ya Bapak Ibu. Apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, terus kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita lewati semua persoalan, kita lewatin semua pergumulan, kita lewatin semua ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita lewatin di dalam hidup kita, supaya kehidupan kita benar-benar berdampak seperti desain awal Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi kita harus menyadari bahwa melayani itu bukan pilihan, tetapi melayani adalah hakikat itu di dalam hidup kita, wajib, kudu. Ya, karena tanpa kita melayani, hidup kita kosong Bapak Ibu. Saya di dalam pekerjaan, saya berhubungan dengan orang-orang yang karena agent properti, otomatis orang-orang yang berhubungan dengan saya adalah orang-orang yang punya properti. Bahkan pada saat mereka menitipkan properti Bapak Ibu, itu bukan nilai yang kecil. Bahkan nilai yang besar, bahkan bisa 2, bisa 3. Sekali nitip itu bisa 2 atau 3 yang harus dijual atau yang mungkin disewakan Bapak Ibu. Tapi di sini saya melihat orang punya harta sebanyak apapun, tapi kalau tanpa hidup dengan Tuhan, semuanya kosong, semuanya nol. Kita mungkin di saat ini, kita tidak punya aset yang mungkin berjubel-jubel seperti orang lain. Tetapi pada saat kita punya hati mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menjadi jawaban buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin ya. Balik. Berikutnya dikatakan bahwa ya, kita akan mempunyai pelayanan atau melayani yang berdampak itu kalau kita punya hati di dalam kita melakukan segala sesuatu. Motivasi hati kita itu yang akan mempengaruhi seberapa besar dampak akan dialami oleh orang-orang. Pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, kita melakukan karena kita mengasihi, kondisi apapun itu akan membuat kita tetap bertahan. Kenapa? Karena dasar motivasi yang kita lakukan adalah hati yang mengasihi kepada Tuhan. Pada saat kita melakukan hal tersebut, saya percaya sekecil apapun yang kita lakukan, pada saat hati kita benar di hadapan Tuhan, yang kita kerjakan mungkin gak seberapa, tapi Tuhan akan Tuhan akan melakukan yang kita gak bisa lakukan untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup kita. Nah, Tuhan memberikan potensi, karunia, serta talenta dalam hidup ini agar kita melayani Tuhan dan sesama. Seberapapun yang ada di dalam hidup kita, talenta mau 1, mau 2, mau 5, semuanya itu Tuhan titipkan untuk kita melayani Tuhan dan sesama. Seorang hamba haruslah memiliki sikap senang dalam melayani serta memiliki sikap yang rendah hati. Apakah pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, pada saat kita melayani, semuanya berjalan dengan baik, mulus, jalan tol tanpa hambatan? Enggak. Tetapi pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita mau, disitulah kelihatan kualitas hati kita, dasar kita melakukan pelayanan itu apa. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan kita ngalamin masalah-masalah yang gak sesuai dengan kita mau. Tujuannya supaya kualitas hati kita itu teruji. Di sini dikatakan seorang hamba tidak memerlukan ucapan terima kasih. Benar apa enggak? Secara manusia, ya ini yang nulisnya pendeta, jadi kita nggak bisa bantah ya. Tapi secara manusia, pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan hal yang terbaik sudah menurut versi kita, terus orang berterima kasih,
Kira-kira wajar apa enggak? Wajar. Kita senang apa enggak? Senang. Tetapi pada saat yang sama, kalau kita tidak diberikan terima kasih, respon kita seperti bagaimana? Tetap yakin. Coba saya lihat yang di belakang mana ada senyumnya enggak? Hah? Oh ya, masih on ya, senyumnya masih sumringah semuanya. Oke, Bapak Ibu, di sini sebenarnya kualitas hati kita, kualitas pelayanan kita teruji pada saat kita mengalami masalah. Kayak dikatakan bahwa pelaut yang hebat itu tidak dihasilkan oleh laut yang tenang. Tapi pelaut yang hebat itu dihasilkan oleh ombak yang besar. Ternyata sadar atau enggak sadar di dalam kehidupan kita, pada saat kita mengalami pergumulan, pada saat kita mengalami masalah, disitulah kelihatan seberapa kita bergantung sama Tuhan. Tuhan ada di posisi mana? Tuhan yang memimpin kita atau kita yang memimpin Tuhan? Ya, oke. Melayani adalah cara memimpin yang sesuai dengan rencana surga bagi manusia. Yang tadi ya, yang kita pelajari bersama tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Langkah pertama dari kepemimpinan adalah kehambaan atau apa? Melayani. Jadi kalau kita mau menjadi besar, kita mau menjadi lebih hebat, lebih luar biasa, yang harus kita lakukan adalah melayani. Kalau dunia nggak kenal itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kingdom mentality atau kita punya mental anak-anak kerajaan Allah, itu memang berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapin sehari-hari. Tetapi percayalah bahwa pada saat kita melakukan firman Tuhan, itu Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Sebagai pemimpin, waktu kita melayani, jabatan kita tidak hilang. Justru orang lebih respect terhadap kita dan impact-nya menjadi sangat besar. Kadang-kadang yang menghambat kita untuk melakukan melayani lebih lagi itu karena apa? Jubah, ya, jabatan. Kadang kalau semakin kita, ini mah bukan area saya. Kemarin suami saya kasih lihat saya satu video Perdana Menteri Belanda ya, yang pada saat dia menumpahkan susu, itu viral ya, pemimpin yang viral. Menumpahkan susu waktu dia mau keluar dari mana, kantor atau apalah ya Bapak Ibu. Tapi di situ banyak orang-orang yang itu tuh yang suka bersih-bersih itu, cleaning service ya. Tapi ternyata dia enggak, dia tetap ambil, dia tetap sendiri, dia yang tetap lakukan. Dan pada saat dia selesai melakukan itu, cleaning service-nya semua tepuk tangan Bapak Ibu. Karena di situ menunjukkan bahwa istilahnya dia menumpahkan, dia bertanggung jawab untuk membersihkan. Tapi di situ kita bisa lihat teladan ya Bapak Ibu. Kalau tingginya jabatan itu dengan kita punya sikap hati melayani, itu semuanya ya istilahnya semakin tinggi posisi kita dan kita melayani, sebenarnya disitulah impact-nya akan semakin lebih besar. Tetapi kalau kita punya jabatan yang dikatakan yang seperti firman tadi, kita dengan kekerasan, kita dengan tangan besi, itu malah mempermalukan apa tuh? Tuhan. Kita hari ini belajar tentang melayani. Melayani itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Melayani itu bukan tunggu hal-hal besar terjadi di dalam hidup kita, tapi hal-hal kecil, hal-hal yang mungkin sepele yang ada di sekeliling kita, kita bisa lakukan, kita bisa mulai ya Bapak Ibu ya. Dan ini dikatakan bahwa jangan sampai cuman sampai di dalam pikiran kita, sampai di pengetahuan kita, tetapi harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa perusahaan atau organisasi menjadi besar karena menjawab persoalan dengan melayani serta memberikan solusi. Ya, jadi perusahaan atau organisasi menjadi besar karena menjawab persoalan dengan melayani serta memberikan solusi. Tuhan bisa tambahkan lebih banyak di dalam kehidupan kita. Kalau kita, Tuhan lihat bisa dipercaya untuk apa? Melayani. Untuk kita bisa menjadi besar. Untuk kita bisa menjadi kapasitas kita lebih banyak lagi untuk bisa menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ingat 2 minggu yang lalu
Pak Im 2 minggu apa 3 minggu lalu ya. Pak Im waktu berkhotbah di tempat ini, saya ingat waktu itu ibadah 1. Pak Im itu nanya, sebut dengan jumlah uang yang besar ya. Kalau nggak salah 10 triliun apa, 10 miliar. Terus Pak Im nanya, kalau misalnya Tuhan kasih kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saya ingat waktu itu suami saya jawab dengan santai ya, karena suasananya kayak lagi santai seperti itu. Suami saya bilang bagi-bagi. Tapi di situ saya lihat Pak Im langsung dengan tegas dia bilang, terkadang Tuhan gak memberkati kita, Tuhan gak memperbesar kapasitas kita. Karena sebenarnya kita gak tahu saat Tuhan memperbesar kapasitas kita, apa yang harus kita lakukan. Tuhan mau memberkati kita lebih lagi, tapi sebenarnya kita nggak ngerti saat kita diberkati apa yang harus kita lakukan. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini letaknya ada di siapa Bapak Ibu? Letaknya ada di kita. Tuhan sanggup memberkati kita lebih? Sangat sanggup. Tapi bagaimana kita mengelolanya, disitulah yang akan menentukan seberapa banyak, seberapa besar yang bisa Tuhan percayakan dalam hidup kita. Pada saat kita dipercayakan 1, apakah kita lipat gandakan menjadi 2? Pada saat kita dipercayakan 5, apakah kita lipat gandakan menjadi 10? Apakah kita bisa dikatakan sebagai hamba yang setia, pengurus yang baik ya? Tadi dikatakan apakah kita bisa dipercaya seperti itu? Seringkali kita nggak bisa dipercaya, kenapa? Karena apa yang ada di dalam tangan kita nggak kelola dengan baik, kita nggak bertanggung jawab. Kita ngegampangin ya, kita memandang segala sesuatu itu istilahnya dengan cara pandang kita yang terbatas dan kita menghambat untuk Tuhan bisa bekerja melalui hidup kita lebih lagi ya Bapak Ibu. Di sini kita tentang melayani Bapak Ibu. Selesai, saya mau putarkan salah satu video Bapak Ibu. Ini di pusat. Bagaimana istilahnya orang yang punya kedudukan tinggi, dia menjadi penjaga di HOB Mart ya Bapak Ibu. Bagaimana dia lakukan dengan sepenuh hati dan kita lihat Tuhan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dia. Kira-kira ini menjadi inspirasi untuk kehidupan kita. Silakan. Oke. Saya mau tanya dia, ingat ya, kalau saudara pemimpin, saudara melayani, justru impact-nya lebih besar. Sekarang sini, namanya Ibu Nancy ini ya, kamu perkenalkan kamu kerjaannya apa sehari-hari. Jangan lihat kecilnya badan. Ini adalah kontraktor building-building dan sebagian besar kamu mengerjakan apa? Ini pembangun fasad airport yang ada di Indonesia. Dengarkan, pada waktu HOB itu mulai, inilah orang yang pertama kali jadi volunteer HOB. Coba kamu cerita, apa yang kamu lakukan dan kamu lakukan untuk merintis HOB sebelum kamu bisa bayar manajer? Pertama di kebun kita ngurusin karyawan yang di ladang, gimana supaya mereka punya efisien. Jadi kita tata manajemennya, in outnya kita benahin, terus bagaimana kita memikirkan penjualannya dari awal dengan modal seadanya, dengan resource seadanya. Jadi kita mulai tata dari kebun, dari mereka mulai kerja, bagaimana mereka mempunyai sikap jam kerja, pulang kerja. Siapa yang bayarin gajian tiap Sabtu? Saya dan tim Pak, tim WOV. Ini jadi maknya HOB waktu belum bisa punya manajer untuk bagi gaji. Dia dari kontraktor kerja pulang dan bagi gaji. Perhatikan ya. Apakah nilai dia kemudian turun di depan orang-orang HOB? Apakah dia makin rendah? No, bukan. Satu hari dia
belum ada, belum bayar mart, belum bisa bayar mart. Maka dia mengajak ibu-ibu, tim keuangan, diakones, diajak jualan. Terus kemudian ketika kamu jualan, satu peristiwa apa yang boleh cerita, kamu ditanyain sama salah satu jemaat WTC. Ya, jadi waktu itu saya berjualan di sayur di HOB. Jadi setiap habis ibadah kita gelar untuk bisa berjualan setiap jemaat yang datang. Jadi waktu itu saya juga nggak nyangka bahwa ada satu customer saya gitu ya. Ternyata jemaat di sini juga yang udah 9 tahun dan saya juga belum pernah ketemu. Jadi saat itu dia bilang, loh kok kamu di sini gitu kan, biasa kan kita meeting gitu kan. Sekarang kok ada jualan sayur gitu ya? Ada side job gitu ya, tiap minggu jualan sayur. Saya bilang iya kita melayani di sini. Siapa yang tanya itu siapa? Yang tanya kamu itu kedudukannya apa dia? Dia salah satu kontraktor besar sih Pak. Jadi dia ada... biasanya kamu meeting sama dia? Iya, dia yang kasih proyek saya Pak. Oh, dia kasih proyek kamu yang ngerjain? Iya. Terus dia tanya, kenapa kamu kok di sini? Ini side job kamu jualan sayur ya gitu? Terus kamu jawab apa? Ya ini adalah sebagai salah satu pelayanan kita di sini. Dan puji Tuhan sampai saat ini dia sudah bergabung dengan kita di City Builder dan bantu bersama-sama untuk membantu untuk pembangunan gereja gitu. Saudara perhatikan ya, perhatikan. Dari satu orang, salah satu jemaat datang beli sayur. Waktu dia lihat, loh bukannya ibu ini tuh kontraktor yang punya perusahaan untuk bangun-bangun gedung itu. Kenapa dia, apakah ini HOB ini salah satu side job dia jualan sayur? Waktu ditanya, enggak, saya melayani kok. Saya ini nolong orang-orang bekerja di HOB. Supaya uang ini bisa dipakai bayar hari Sabtu nanti. Coba pikirannya coba. Seorang kontraktor dia enggak rendah ketika dia melayani, enggak malu. Dia jualan enggak malu. Dan perhatikan, orang-orang mungkin menganggap rendah itu salah satu penjaga HOB Mart. Ya enggak apa-apa sih, memang benar menjaga sih. Tapi saudara tahukah? Teman yang tadi dia tanya, begitu dijelaskan, aku melayani HOB di tempat ini. Saudara tahu, jemaat itu akhirnya ikut bersama-sama dengan Ibu Nancy melayani di City Builder yang membangun semua pembangunan di gereja kita. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kamu malu nggak jualan sayur waktu itu? Enggak sih Pak. Enggak, yang penting bisa gajian. Dia nggak malu jualan sayur, yang penting aku bisa ngasih gaji. Kenapa kok nggak angkat manajer? Belum mampu. Setelah berkembang, kemudian kita cari manajer. Setelah dia menjadi manajer, maka dia mengambil semua diajarin. Dan sekarang sudah ada manajer yang mengatur semuanya di HOB. Dan orang seperti ini, perhatikan, waktu dia melayani, dia tidak turun derajat. Justru orang di HOB very respect. Kenapa? Sebab kalau bosnya dia, setiap kali sore diajak makan, malam minggu diajak makan, ulang tahun diajak makan. Begitu dia nggak ada yang ngajak makan. Karena dia nggak ngerti siapa itu yang bayarin. Dia pikir itu salah satu karyawan HOB. No. Jabatan dia nggak turun, kedudukan dia nggak turun. Dan dengarkan. Tapi ketika dia setia melayani, kamu cerita, apa yang terjadi? Yang jujur. Puji Tuhan sih ya, Tuhan kasih kepercayaan. Jadi habis pandemi, puji Tuhan, Tuhan kasih kepercayaan begitu banyak. Jadi kita juga mendapat omset yang belum pernah saya dapat sebelumnya. Gitu. Dapat omset yang tidak pernah di tengah pandemi orang lain sulit. Kenapa dia? Karena rajin jualan sayur. See? Bukan sayurnya, tapi itu hati Tuhan dan dia lakukan. Yang terakhir kamu cerita sama ibu. Ada proyek harusnya dikerjakan, coba ceritakan supaya tahu. Ya jadi puji Tuhan tiba-tiba saya dipercayakan satu proyek yang besar. Jadi waktu itu saya juga udah takut ya karena saya harus menyelesaikan selama 4 bulan. Tapi ketika dia bilang udah kita nggak mau tender, cuman kamu yang harus kerjakan. Jadi 4 bulan kamu harus selesai.
Dan puji Tuhan 4 bulan bekerja Sama dengan omset 2,5 tahun. Tepuk tangan dong buat Allah kita. Lihat ya, Tuhan itu nggak pernah ngutang. Amen. Kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kayak si siapa teh Christopher. Ini Christopher di HOB. Christopher L bukan tukang ledeng, tukang jualan sayur. Tapi dengarkan, kalau kau melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, saya mau beritahu, Tuhan bisa memberkati dia kerja 4 bulan sama dengan kerja 2,5 tahun. Tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih Nancy. Saya mau putarkan satu video. Hasil karya. Selesai. Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Poin yang kita dapat, lakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dalam hidup kita, saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Mari kita memiliki hati yang besar, hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Hal-hal yang nggak pernah timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah timbul di dalam pikiran kita, Tuhan sanggup menyediakan, Tuhan sanggup untuk memberkati hidup kita. Breakthrough bagi Tuhan hal yang kecil, tapi apakah pada saat Tuhan melihat kita, Tuhan dapati hati Tuhan ada di dalam hidup kita untuk kita melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Dalam segala keadaan, biarlah ini kerinduan dan hati kita ya. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah ini merupakan doa kita di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kuatkan iman percaya kami di dalam Engkau ya Bapa. Amin. Kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona
anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada Engkau Tuhan memampukan kami untuk terus berkata ya kepada rencana-Mu, kepada kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin selama ini Tuhan ada bagian-bagian dalam hidup kami yang harus kami lakukan, kami tidak lakukan semaksimal mungkin seperti rencana-Mu dan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kalau Engkau dapati kami pada saat ini Tuhan, ada hal-hal yang merintangi kami, menghambat kami, untuk kami bisa melayani Engkau, untuk kami bisa lebih maksimal Tuhan. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami. Berikan kepekaan kepada kami Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap mengambil keputusan yang tepat seperti kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau di dalam waktu-waktu Tuhan bahkan mungkin sampai saat ini ada hal dalam hidup kami yang menyakiti Engkau Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendapat anugerah-Mu, damai-Mu Tuhan, kesempatan yang baru Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak-Mu, setiap kami yang datang dalam keadaan berbeban berat, pergumulan apapun Tuhan. Bahkan mungkin ada keputusan-keputusan penting harus kami ambil. Tuhan, kuatkan kami, condongkan hati kami untuk kami tetap berkata ya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak tergiur kepada hal-hal yang membawa kami keluar daripada rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kehidupan keluarga Tuhan. Berkati Tuhan untuk hubungan kami Tuhan, orang tua, anak Tuhan. Untuk mertua Tuhan. Begitu juga untuk siapapun Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang Engkau taruh di dalam hidup kami. Yang mungkin saat ini memiliki hubungan yang tidak sehat Tuhan. Tuhan, kami minta Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pulihkan hubungan suami istri Tuhan. Pulihkan hubungan Tuhan orang tua anak. Pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami benar-benar memancarkan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami sadari bahwa dengan kekuatan kami tidak mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memampukan, menolong kami Tuhan. Di dalam langkah-langkah kami sehari-hari Tuhan, biarlah Engkau menguasai hidup kami. Engkau berdiri di depan kami, Engkau melangkah Tuhan, Engkau memegang tangan kami. Untuk kami tetap terus berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami. Untuk kami setia dalam perkara-perkara kecil. Dan kami akan melihat perkara besar Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak mampu kami lakukan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Melalui kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk jabatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Biarlah kami menggunakan semuanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami kembali ke dalam aktivitas kami. Kami mau siap menerima berkat yang terbaik daripada Engkau Bapa. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita, iman kita kepada Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Penyertaan Tuhan yang sempurna mengalir di dalam kehidupan kita. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus ada dalam hidup kita. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita, memimpin, menuntun kita sampai Tuhan dapat datang kedua kali mendapati kita adalah hamba-hamba yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima dengan iman katakan